Simak video ini hingga akhir agar Anda bisa tahu semua tentang uang kertas Rp10.000. Bagi yang belum subscriber jangan lupa klik subscriber dan like. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan, peluncuran uang rupiah kertas tahun emisi 2022 merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dan BI untuk menyediakan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya kepada masyarakat. Uang rupiah juga merupakan simbol kedaulatan negara dan pemersatu bangsa. Uang TE 2022 tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan, serta tema kebudayaan Indonesia seperti gambar tarian, pemandangan alam, dan flora pada bagian belakang sebagaimana uang TE 2016. Terdapat 3 aspek inovasi penguatan uang TE 2022 yaitu desain warna yang lebih tajam, unsur pengaman yang lebih andal, dan ketahanan bahan uang yang lebih baik. Uang kertas yang bagian depan gambar sosok pahlawan nasional Frans Kaisiepo diabadikan dalam uang kertas Rp10.000 baru emisi 2022 yang diluncurkan Bank Indonesia, Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2022. Pahlawan Frans Kaisiepo adalah sosok pemberani pejuang tanah Papua dengan melawan dan memberontak penjajahan Belanda. Simak profil singkat Frans Kaisiepo yang harus diketahui. Frans Kaisiepo merupakan pahlawan nasional dari Papua yang lahir di Wardo, Biak, tanggal 10 Oktober tahun 1921. Ia wafat pada tanggal 10 April tahun 1979. Pada tahun 1964, Frans Kaisiepo menjabat sebagai Gubernur Irian Barat. Frans Kaisiepo adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan kata Irian. Sebelum Irian ditetapkan, daerah tersebut dikenal dengan nama Papua. Aktivis dan pejuang tanah Papua Frans Kaisiepo juga seorang aktivis gerakan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Papua. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Frans Kaisiepo mendengarkan lagu Indonesia Raya di Kampung Harapan Jayapura. Uang kertas Rp10.000 ini pada bagian belakang gambar. Tari Pakarena adalah salah satu tari kipas tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Dari namanya saja sudah tahu bahwa properti utama yang digunakan para penari dalam pertunjukan gerakan tari ini, yaitu kipas. Selain itu, tarian ini juga sering dipertunjukkan di sebuah acara festival untuk memperkenalkan wilayah Goa. Namun saat ini tarian kipas Pakarena sudah banyak mengalami perkembangan yang sangat pesat mulai dari busana yang digunakan sampai gerakannya. Asal-usul dan sejarah tari Pakarena merupakan sebuah kesenian adat yang sangat populer di suku Bugis, Sulawesi Selatan, di mana terdapat beberapa versi tentang asal-usul tarian ini. Pada versi pertama menjelaskan bahwa tarian yang dikenal sebagai tari Pakarena Gantarang berasal dari perkampungan. Dulunya, perkampungan tersebut merupakan kerajaan terbesar di Pulau Selayar, yaitu Kerajaan Gantarang Lalangbata. Pada abad ke-17 tari ini ditampilkan pertama kali saat upacara pelantikan Pangalipata Raja sebagai raja di Kerajaan Gantarang Lili. Saat itu, tari ini dibawakan oleh 4 orang penari. Pada versi kedua ada yang menjelaskan bahwa dulunya tari ini bernama Sere Jaga. Tarian ini sering ditampilkan saat sebelum dan sesudah menanam padi yang dibawakan oleh putri-putri bangsawan kerajaan. Pada versi ketiga menjelaskan bahwa tari ini dulu menggunakan aksesoris seperti seikat padi yang saat ini sudah diganti dengan sebuah kipas.
Pada versi yang keempat ada juga yang menjelaskan tentang bagaimana kemunculan tari ini yang berkaitan dengan Tumanurung atau bidadari yang turun dari kahyangan. Tumanurung yang turun ke bumi tersebut untuk memberikan petunjuk kepada manusia seperti gerakan yang ada di dalam tari Pakarena. Sebelum pergi, penghuni kahyangan akan memberikan petunjuk kepada penduduk bumi tentang bagaimana cara bercocok tanam, berburu, menenun, berhias dan cara hidup yang dituangkan dalam gerakan tangan, kaki dan badan. Busana dan aksesoris pada penari tarian ini biasanya mengenakan pakaian yang terdiri dari simak-simak, ikat lengan, gelang kedi, geno, kalung, tiger row tedong, gelang panjang, bunga warna-warni, baju, selendang, lipas sabe, kain sutra, dan lain sebagainya. Namun terdapat penjabaran terkait dengan pakaian dan properti dalam tarian ini, antara lain yaitu 1. Baju bodo. Baju bodo adalah sebuah pakaian tradisional masyarakat Bugis, Makassar, yang dibuat dari kain kasa transparan, berlengan pendek serta dijahit bersambung menggunakan bagian lengan dalam. Untuk panjangnya mencapai lutut orang dewasa yang bentuknya persegi 4. Selain itu, baju ini mempunyai warna-warna tertentu yang akan mencerminkan stratifikasi sosial masyarakat setempat. Dengan perkembangan zaman, umumnya baju ini akan digunakan dengan beragam warna lain, sehingga tampak lebih menarik di mata para penonton. 2. Sarung dahulu dalam pertunjukannya. Para penari akan menggunakan sarung polos berwarna putih kuning dan gak bercorak. Namun saat ini kini para penari dapat menggunakan sarung dengan motif yang beragam macam. 3. Selendang-selendang akan disampirkan di pundak sebelah kiri para penari dan dimainkan dengan menggunakan tangan kiri. Biasanya, warna yang untuk selendangnya disesuaikan dengan warna baju yang digunakan. 4. Kipas properti yang terakhir yaitu kipas yang sering dimainkan para penari dengan menggunakan tangan kanan. Iringan musik dalam tarian ini tampak kontradiktif dengan gerakan tarinya yang akan bermain dengan sangat kencang dan keras. Suara alat musik tersebut seperti pemain gendang yang sedang menghentakkan alat musik membranofonnya dengan sangat energi dan bersemangat. Sehingga secara sepintas suara yang terdengar nggak ada kaitannya dengan tarian. Pada suara musik yang keras menggambarkan tentang pria masyarakat Sulawesi Selatan yang keras dan tegas dalam segala hal. Untuk pemain gendangnya merupakan pemimpin dari kelompok musik yang dapat menentukan irama dan tempo dari lagu yang dijalankan. Terdapat dua jenis pukulan yang terkenal dalam tabuhan gendang, yaitu gandrung dan tubuh. Gandrung adalah pukulan gendang menggunakan stik atau bambu yang dibuat dari tanduk kerbau maupun sapi. Sedangkan pukulan tumbuh menggunakan tangan. Selain itu, ada instrumen lain dalam kelompok, yaitu gong, kato-kato dan puik-puik. Namun untuk pemain puik-puik, sejenis alat musik tiup menyerupai preret, harus mempunyai keahlian dalam meniup secara terus-menerus. Circular breathing, yang disebut dengan amai lalang. Fungsi tari kipas Pakarena sama seperti tari lainnya yang memiliki fungsi masing-masing. Untuk tarian kipas Pakarena juga memiliki fungsi tertentu yang ada dalam setiap pertunjukannya. Nah, apa saja sih fungsinya? Berikut ini beberapa fungsi yang terdapat dalam tarian. Tari ritual menurut sejarah. Tarian ini mempunyai hubungan tentang kisah antara langit atau kahyangan bumi atau penghuninya. Biasanya, tarian ini ditampilkan sebagai bentuk tarian ritual yang bertujuan untuk ungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada bumi dan langit. 2. Tari pengiring raja zaman dulu. Tarian ini berguna sebagai tarian pengiring untuk Raja Gowa. Walaupun kerajaannya sudah nggak ada saat ini.
namun tetap digunakan sebagai pengiring para pemimpin daerah Gowa. 3. Sarana dakwah bukan cuma untuk ritual dan pengiring saja, namun tari ini juga berfungsi sebagai media dakwah. Dengan melalui gerakan-gerakannya tersebut, tarian ini menggambarkan tentang kehidupan. Maksudnya, manusia perlu sabar dan gak mudah menyerah ataupun putus asa. 4. Wujud syukur. Fungsi selanjutnya yaitu wujud syukur, di mana tarian ini awalnya dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur sebab pertanian berjalan dengan baik dan hasil panen yang melimpah ruah. 5. Sarana hiburan. Fungsi yang terakhir dalam tarian ini yaitu sebagai sarana hiburan. Biasanya, tarian ini dipentaskan untuk media hiburan masyarakat Gowa atau para wisatawan yang berkunjung ke daerah Gowa. Pola lantai tari kipas. Tarian ini mempunyai beberapa pola lantai. Awalnya menggunakan pola lantai garis lengkung yang berbentuk melengkung ke depan, ke belakang, ke samping dan lingkaran. Pada saat pertengahan, penari membentuk barisan lurus yang mencerminkan pola lantai garis lurus. Sehingga garis yang gerakan yang dibentuk, seperti garis lurus lingkaran dan lengkung. Makna tari Pakarena. Pada umumnya, tari Pakarena menggunakan satu tangan untuk memainkan kipas, di mana tarian ini menggambarkan tentang wanita yang mencerminkan kasih sayang, kelembutan dan kesantunan. Meskipun begitu, irama musik dari tarian ini mempunyai tempo yang sangat cepat. Di tengah pencarian, nanti akan ada gerakan memutar yang menggambarkan tentang hidup bergerak seperti roda berputar. Meskipun tari Pakarena nggak kalah dengan tarian modern, namun aspek keindahan di setiap gerakannya dan properti yang dimilikinya selalu menarik perhatian para penonton. Uang kertas 10.000 ini jika saya belum memilikinya saya berani beli seharga 50 juta bahkan 2 lipatnya 100 juta karena uang kertas ini untuk koleksi saja. Jadi saya hanya membutuhkan satu lembar saja maka saya tidak membelinya lagi. Itu saja tentang uang kertas edaran tahun 2022 dan edaran tahun 2016.